Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Bertemu lagi di perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Kita sampai pada pertemuan yang ke-13, yaitu sampai kepada perancangan dengan menggunakan data flow diagram atau disingkat dengan nama DFD. Pada kesempatan yang lalu sudah ada pendahuluan yang sudah Anda pelajari tentang bagaimana itu perancangan. Anda sudah tahu beberapa poin pentingnya. Sampai pada kemarin ada tugas HIPO ya. Dan ada beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan dan yang belum masih saya tunggu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana merancang software ya, hasil dari analisa kemarin, kemudian kita buatkan diagram flow-nya, diagram data flow diagramnya ya, atau DFD-nya. Baik. Nah, di sini saya ulas kembali bahwa apa yang kita pelajari ini ya, perancangan sistem dengan DFD ini kita sudah sampai pada posisi di sini. Mungkin yang pertama pengambilan survei, pengambilan data dengan survei sudah kita lakukan. Kemudian juga kita sudah pelajari tentang bagaimana mengumpulkan data itu, kemudian menganalisa, menemukan masalah inti di dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Kemudian juga sudah membuatkan pemecahannya, baik itu dengan menggunakan metode PISIS ataupun dengan menggunakan metode yang lain ya, IFO dan juga flow dokumen ya, flow of document. Ini memang harus dibuat ya pada analisa kemarin. Nah, setelah sampai di analisa ini, kita akan pelajari perancangan sistem. Jadi, bertolak dari analisa yang sudah kita buat, kita akan merancang sebuah software. Di sini adalah sebuah kerja keras ya, sebuah pemikiran yang perlu nanti kita pelajari lebih dalam. Kemudian kalau perancangan DFD ini sudah, baru kita sampai ke perancangan database, kemudian perancangan database di sana ada berbagai macam hal yang perlu nanti kita lengkapi ya. Sampai ke perancangan desain input dan output, kemudian perancangan yang lain. Nah, pada hari ini kita akan perdalam tentang bagaimana merancang sistem dengan menggunakan data flow diagram atau DFD. Oke, pengertian perancangan saya kira sudah. Apa itu DFD? DFD adalah alat bantu perancangan sistem. Jadi sebenarnya alat bantu perancangan itu banyak sekali ya. Tidak hanya DFD, kita juga bisa menggunakan UML ya, Unified Modeling Language, ada use case ya, ada diagram class, ada diagram objek, ada diagram sequence dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita buat adalah atau yang kita gunakan adalah alat bantu perancangan sistem. Salah satunya adalah DFD atau Data Flow Diagram. DFD ini berbeda dengan Flow of Document ya, sama-sama ya. Diagram flow dokumen. Kalau di sini flow itu aliran, dokumen berarti aliran dokumen. Kemarin sudah kita buat di analisa sistem. Nah, diagram flow dokumen atau flow of document ini adalah sebagai dasar nanti dalam pembuatan data flow diagram. Jadi kalau Anda tidak punya ini, ya nanti pembuatan di sini akan kebingungan. Oke, saya lanjutkan. Intinya kalian sudah semua. Selanjutnya, kalian kemarin sudah bikin HIPO ya. Nah, ini bukan merupakan bagian dari data flow diagram, tetapi ini sebagai dasar saja. Nah, apa sih bagian dari data flow diagram? Yang pertama adalah diagram konteks. Satu, diagram konteks. Yang kedua, diagram DFD level. Ya, diagram DFD konteks dan diagram DFD level. Diagram DFD level ini ada level 0, ada level 1, ada level 2 dan seterusnya.
tergantung dari kerumitan program yang kita buat. Ya, tergantung dari program yang kita buat. Oke. Jadi intinya nanti kita akan buat diagram konteksnya dulu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, simbolnya apa saja data flow diagram itu yang sebagai alat bantu perancangan sistem? Diagram yang pertama tadi yang akan kita buat adalah diagram konteks. Apa fungsinya? Memetakan model lingkaran dari sistem yang dipresentasikan, yang digambarkan dengan lingkaran tunggal. Jadi nanti lingkarannya hanya satu, yang mewakili keseluruhan sistem. Nah, jadi lingkarannya hanya satu. Sedangkan simbol yang digunakan adalah pertama kotak ya. Ini namanya entitas atau simbol sumber data. Ya, sumber data. Kemudian simbol proses. Nah, simbol proses komputer ini gambarnya lingkaran. Bisa juga digambarkan seperti ini, ya, rounded rectangle. Ya. Kemudian simbol garis. Ini menunjukkan aliran data. Jadi ada 3 simbol saja yang nanti digunakan. Ya, jelas ya. Jadi kotak, lingkaran, kemudian panah, garis panah ya. Oke, lanjut ya. Nah, saya berikan contoh dulu sebelum membuat. Di sini ada DFD konteks, sistem informasi penjualan barang. Judulnya di sini letakkan saja di dalam lingkaran ini. Jadi sudah dapat satu judul masuk di lingkaran. Oke ya. Nah, setelah itu, siapa yang berperan di dalam sistem penjualan barang ini? Oh, ternyata kasir, pembeli, pemilik. Nah, kalau penjualan pasti ada pembelinya. Penjualan pasti ada pemilik tokonya mungkin ya. Penjualan ada yang nangani, mungkin kasir, mungkin admin. Karena data flow diagram berarti data yang berjalan ya di dalam sistem. Anggap saja ini adalah komputer ya, yang di dalamnya ada program sistem informasi penjualan. Nah, ini yang berperan adalah kasir. Kasir itu memasukkan data ke dalam komputer sini, data jual, data barang, dan data pembeli dimasukkan di sini. Kemudian diproses, dihitung, menghasilkan faktur. Nah, fakturnya dikasihkan kepada pembeli. Pak, kok nggak kelihatan itu formnya? Belum. Nanti kalau sudah sampai diagram level, baru kelihatan formnya. Di sini hanya penggambaran secara umum. Nah, jadi pembeli mendapatkan faktur. Fakturnya rangkap 2, yang satu diterima oleh si kasir. Nanti di akhir bulan, kasir ini akan merekap penjualan, merekap data barang. Di dalam sistem ini sudah ada fasilitasnya. Nah, diberikan kepada siapa ini? Diberikan rekapan itu atau laporan itu kepada pemiliknya. Ini adalah gambaran sederhana dari DFD konteks. Saya kira cukup paham ya. Oke. Contoh yang lain, DFD konteks sistem informasi parkir pada Amik Mall misalnya. Amik Mall. Kalau kita kembalikan lagi ke penjualan, ini yang berperan penuh adalah si kasir yang pegang komputernya. Jadi panah masuknya hanya dari kasir saja, panah masuk ke lingkaran. Yang lain hanya menerima. Ini panahnya keluar menerima, pemilik juga menerima. Ya. Berbeda dengan contoh yang kedua, sistem informasi parkir. Kita lihat judulnya, tarik saja ke dalam lingkaran. Ya. Setelah itu, siapa yang berperan? Ada admin, ada customer, ada manajer. Ya. Admin parkirnya, customer siapa nanti yang akan parkir, manajer ini penanggung jawab dari parkir. Nah, perjalanannya adalah customer ini memasukkan data parkir, dia akan masuk dulu. Masuk ke dalam mall Amik ini,
menekan tombol parkir. Nah, karena menekan tombol, maka sistemnya komputer di sistem informasi ini akan menyimpan data customernya tadi yang parkir. Ya, sudah disimpan, ya. Kemudian apa? Nah, kemudian pada saat si customer mau pulang, ya, selesai parkir, maka dia harus membayar, ya, menarik, istilahnya memberikan data, membayar kan gitu ya. Membayarnya bisa lewat admin. Kartunya diberikan, ya, dia akan mendapat informasi bayarnya segini. Dia masukkan data pembayaran dan data kendaraan tadi. Ya. Nah, si customer juga mendapatkan konfirmasi parkir, biasanya dapat kartu gitu ya. Di awal ini juga sudah dapat kartu ini, ya. Tekan, dapat kartu, kemudian dia parkir. Pada saat mau keluar, si admin ini ya menerima tadi kertas parkirnya dan ternyata bayarnya 5.000, 7.000 atau berapa. Selesai. Tetapi sistem ini masih punya hal lain, yaitu membuat laporan yang diberikan kepada si manajer. Siapa yang buat? Adminnya. Pada contoh yang kedua ini, admin dan customer ini langsung berinteraksi dengan sistem informasi parkir. Dia memasukkan data parkir, dia memasukkan data jumlah parkir, data kendaraan. Sedang manajer hanya menerima, ya, tidak ada panel masuk ke prosesnya. Oke, saya kira cukup jelas dari dua contoh ini, ya. Nah, sekarang bagaimana ada contoh yang lain ini? Sistem informasi rental mobil kita buat. Masukkan saja judulnya ke sini, ya. Kemudian siapa yang berperan? Rental itu pasti ada penyewa. Rental itu ada administrasi atau admin. Ya. Nanti kalau sudah sistem komputer ada administratornya gitu ya. Kemudian atau petugas lah istilahnya. Silahkan monggo. Ini harus orang ya, semuanya yang peta ini. Sumber data ini harus orang. Bisa juga sistemnya. Kemudian pemilik. Karena rental mobil, bagaimana caranya? Ya, mungkin penyewa ini memasukkan data sewa. Nah, ini secara online rentalnya. Dia memasukkan data sewa dulu, milih mobilnya, kemudian mendapatkan bukti sewa, kemudian mengambil mobil dan sebagainya. Ya, bukti sewa, bukti bayar sudah diterima admin, berarti pengembalian juga sama, data sewa, data bayar, data kembali, ya. Kemudian juga ada laporan sewa kepada pemilik. Ini adalah gambaran diagram konteks, ya, diagram konteks atau diagram DFD konteks sistem informasi rental mobil misalnya di sini ya. Judulnya keren itu, PT Jarang Kembali Solo ya. Jadi demikian ya. Jadi demikian untuk pembuatan pembuatan DFD konteks ini ya. Contohnya dari penjualan tadi sudah, kemudian contoh dari sistem informasi parkir ya. Kemudian yang ketiga contoh tentang rental mobil. Nah, kemudian apa gunanya Hipokita? Nah, Hipokita ini digunakan ya, bahwa pertama ini sistem informasi rental itu adalah diagram konteksnya. Kemudian nanti yang di sini adalah diagram levelnya, DFD levelnya. Ya, jadi begitu. Ini contoh level 0, tapi besok saja ya, nanti daripada bingung. Nah, jadi demikian penjelasan tentang pembuatan DFD konteks pada kesempatan hari ini. Silakan nanti dibuat dulu DFD konteks ini pada masing-masing tema atau judul yang sudah diambil mahasiswa. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini dan saya tutup. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Selalu patuhi protokol COVID-19. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.